Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Karim. Di sini kami akan membuat video mengenai materi stratifikasi sosial yang pada intinya akan membahas mengenai perbedaan sifat dan karakteristik masyarakat di perkotaan dan masyarakat di pedesaan. Maka dari itu, mari kita simak videonya berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Nadila, NIM 20102049. Kenalkan, nama saya Zara Nuralifa dengan NIM 20102051. Perkenalkan, nama saya Alsin Ismail dengan NIM 20102043. Saya Muhammad Akmal Fadila dengan NIM 2010-2044. Nama saya Galuh Muhammad Diaul Haq, NIM 2010-2045. Nama saya Akmal Fikri Fadila dengan NIM 2010-2046. Perkenalkan, nama saya Ade Rukma Maharani dengan NIM 2010-2048. Saya Salsabila Mas, NIM 2010-2050. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta adalah kota metropolitan terbesar di Indonesia. Gedung-gedung tinggi menjulang menghiasi langit kota Jakarta. Jakarta adalah kota untuk merebut asa di dalam kehidupan. Di Jakarta, semua kalangan masyarakat berada, mulai dari yang menengah ke bawah hingga yang menengah ke atas. Namun, kota ini sekarang sudah tua. 494 tahun usianya. Kini, kemacetan sudah menjadi makanan di daratan Jakarta. Semua orang berbondong-bondong untuk menjelajahi setiap sudut ibu kota. Mari kita, sesama masyarakat ibu kota, kita benahi dan kita rawat kota Jakarta ini. Jakarta adalah kota dengan segudang cerita. Karawang merupakan kota yang dijuluki sebagai kota padi, yang mana mayoritas usahanya yaitu bertani. Dan di desa saya terletak sebuah pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan di sini salah satunya. Para petani di sini mulai memanen padinya karena memang sudah waktunya. Berbagai sifat dan juga karakter dari masing-masing seorang petani yang selalu semangat dalam memperjuangkan usahanya, yaitu bercocok tanam.
di sini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial itu? Nah, stratifikasi sosial itu suatu pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Nah, selanjutnya ada fungsi stratifikasi sosial menurut David dan Murray. Yang pertama itu menempatkan individu pada posisi-posisi yang tersedia pada struktur. Yang kedua, mendorong agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Atau sistem stratifikasi sosial berfungsi sebagai dasar penuntun bertingkah laku dalam masyarakat dan memberikan ciri-ciri penyimpangan. Nah, ada juga fungsi stratifikasi sosial menurut Sujono Sukanto, yaitu memberikan fasilitas hidup tertentu bagi anggotanya dan membentuk gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya atau lifestyle. Terbentuknya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat terbentuk pada masyarakat karena adanya keinginan yang tidak disadari untuk memperoleh sesuatu yang dianggap berharga dan langka. Pembentukan stratifikasi sosial dapat dikategorikan dalam hal ekonomi, sesuatu yang bernilai ekonomis yang meliputi semua hal yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia seperti uang, kekayaan, pekerjaan, rumah, dan lain-lain. Menurut Sajogyo, tahun 1994, diferensiasi sosial dalam masyarakat terdapat pembagian dan pembedaan atas peranan dan fungsi berdasarkan pembedaan perorangan karena faktor biologis seperti jenis kelamin, ras, bentuk fisik, bakat, dan lain-lain, atau faktor ajar seperti pendidikan dan jenis pekerjaan. Pembedaan peranan dan fungsi tersebut dinilai dengan ganjaran atau pahala, gengsi, kehormatan, dan hak yang berbeda-beda atas tiap posisi. Adapun menurut Charon, 1995, ketidaksamaan sosial di dalam masyarakat terdapat inequity atau ketidaksamaan karena individu-individu mempunyai akses yang berbeda-beda terhadap sumber daya di 3 arena, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Adapun faktor pembentuk stratifikasi sosial di masyarakat. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan ini terbentuk karena adanya faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankan. Yang kedua, ada kekayaan. Siapapun yang memiliki penghasilan tinggi atau kekayaan yang paling banyak, maka akan termasuk dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut bisa berupa gaya hidup, cara berpakaian, dan mobil pribadi. Lalu yang ketiga ada kehormatan. Tingkat ukur kehormatan seperti kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, orang yang paling disegani dan mendapatkan penghormatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Orang yang bisa memiliki tingkat pendidikan tinggi dianggap memiliki tempat yang tinggi di masyarakat. Proses stratifikasi terjadi ketika adanya proses-proses kelembagaan yang menetapkan suatu tipe barang dan jasa tertentu sebagai sesuatu yang bernilai dan diinginkan. Lalu, adanya aturan-aturan alokasi yang mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada beragam kedudukan-kedudukan atau pekerjaan. Kemudian, adanya mekanisme mobilitas atau gerak berubah yang mengaitkan. Alasan terjadinya stratifikasi menurut Karl Marx. Yang pertama, adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Pembagian kerja merupakan fungsi dari ukuran masyarakat. Yang semakin besar masyarakatnya, semakin nyata pembagian kerjanya, yang merupakan syarat untuk terbentuknya kelas atau pelapisan, yang kemudian menghasilkan ragam posisi atau status dan peranan yang sangat berbeda. Yang satu dinilai lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian yang kedua ada konflik sosial. Perjuangan para pelaku dalam memperebutkan sesuatu yang dianggap langka dan berharga. Pemenang konflik adalah yang memiliki kekuasaan. Yang menang ada pada posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan dan memantapkan dalam menjaga kepentingannya. Dan yang terakhir, hak kepemilikan pribadi. Orang tidak dibatasi untuk memperoleh dan mengakumulasikan kepentingan pribadi atau materi sebanyak yang ia inginkan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme mempertahankan sistem stratifikasi sosial dengan 5 cara. Yang pertama adalah usaha dari pihak yang berkuasa atau melalui saluran politik, ekonomi, pendidikan, dan sistem hukum. Yang kedua ada peranata sosial atau digunakan untuk mempertahankan sistem stratifikasi sosial. Yang ketiga, ada kebudayaan
atau digunakan sebagai alasan pembenaran adanya pembedaan atau pelapisan sosial. Yang keempat, ada sosialisasi atau pembelajaran tentang posisi, peranan, hak, dan kewajiban serta sesuai konteks budaya. Yang terakhir, yang kelima adalah alat pemaksa atau digunakan untuk pengontrol penyimpangan sesuai dengan posisinya dan pelanggaran hukum. Selanjutnya ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka, yaitu sifat stratifikasi sosial yang mempunyai kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh kenaikan kelas stratifikasi sosial menjadi lebih tinggi berdasarkan kecakapan dan kemampuan sendiri. Namun, setiap anggota masyarakat juga akan mengalami penurunan kelas menjadi lebih rendah. Misalnya, dalam sebuah bisnis, setiap pengusaha mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh konsumen yang banyak serta mendapat keuntungan yang banyak. Lalu yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup, yaitu sifat stratifikasi sosial yang tidak mengalami perpindahan anggota dalam sebuah kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan pengelompokan stratifikasi sosial tertutup berdasarkan kelahirannya. Misalnya, pengelompokan masyarakat berdasarkan ras masing-masing. Dengan kata lain, ras digunakan sebagai dasar stratifikasi sosial tertutup dan bersifat tidak dapat diubah. Lalu yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran, merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dengan stratifikasi sosial tertutup. Misalnya terdapat seseorang yang asalnya dari Bali dengan kedudukan yang tinggi ketika berada di sana. Namun ketika ia berpindah ke daerah lain, kedudukannya dapat berubah sesuai kemampuan dan usahanya sendiri. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur stratifikasi sosial, dibagi menjadi 3 kembali. Yang pertama ada status. Status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan hubungannya dengan anggota yang lain dalam kelompok yang sama. Kedudukan tersebut dibandingkan menurut nilai dan pengaruhnya sehingga dapat terlihat perbedaan antara yang rendah dengan yang tinggi. Sementara itu, status sosial yang diperoleh seseorang memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sosialnya dan sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada peran sosial. Peran sosial adalah perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, peran seseorang seperti kiai sebagai kumpulan harapan yang terencana sesuai yang ingin dicapai bersama-sama. Lalu yang ketiga ada dasar lapisan masyarakat. Nah, dasar lapisan masyarakat ini juga dimasukkan dalam penggolongan-penggolongan seperti ada ukuran kekayaan. Nah, masyarakat memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Dapat dilihat dari bentuk rumah, mobil pribadi, pakaian yang digunakan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada ukuran kekuasaan. Masyarakat yang memiliki kekuasaan atau berwenang penuh maka akan menempati posisi teratas pula. Lalu yang ketiga ada ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani atau mendapat tempat yang teratas itu biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional, yaitu mereka yang berjasa untuk masyarakatnya sehingga mereka mendapatkan kehormatan dari masyarakat lain terhadap jasa tersebut. Lalu selanjutnya ada ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran yang dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya hal-hal negatif karena ternyata bukan ilmu pengetahuannya yang dijadikan tolak ukur tetapi gelar sarjananya. Sudah tentu hal demikian memicu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar secara tidak halal. Selanjutnya ada mobilitas sosial, yaitu suatu pergerakan atau perpindahan status sosial antar individu yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat maupun juga antar kelompok. Nah, biasanya hal ini terjadi karena adanya suatu usaha yang membuat terjadinya perpindahan status sosial. Misalnya seperti kenaikan pangkat atau penurunan pangkat yang terjadi akibat perbuatan dari antar individu maupun antar kelompok di suatu lingkungan masyarakat, keluarga maupun di perkantoran atau organisasi. Baik, cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.